Share saya sudah kelihatan. Sudah, Romo. Jadi tema yang diminta dari kita dari bacaan hari ini, mungkin nanti kita sedikit sambungkan juga dengan masa Prapaskah yang akan kita masuki masa puasa mulai minggu depan. Kita beri judul renungan sore hari ini agak aneh mungkin, kunci-kunci kerajaan surga. Jadi kita ambil dari bacaan Injil hari ini, Pesta Tata Santo Petrus. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kata yang akan kita angkat untuk renungan sore hari ini adalah kata kunci. Karena kunci punya makna penting. Yaitu kunci itu berfungsi untuk buka pintu yang terkunci atau tergembok. Dan pintu, mengapa kok harus digembok, Romo, atau dikunci? Karena barangkali ada sesuatu yang berharga yang ada di dalam. Sehingga kalau tidak dikunci nanti orang keluar masuk begitu saja. Orang atau tamu yang tidak diinginkan atau orang asing bisa masuk ke ruang itu. Dengan gambaran ini barangkali menarik juga bahwa surga ternyata ada pintunya dan ada kuncinya dalam tanda petik. Tentang kunci saya punya pengalaman ketika masih kecil. Nenek saya rumahnya kira-kira 200 meter dari rumah. Kadang-kadang tidur di rumah kami. Beliau janda tinggal sendirian. Tapi pagi-pagi biasanya pulang ke rumahnya sendiri. Tapi belum lama lalu balik ke rumah. Lalu kok bisa? Lalu kemudian panggil-panggil, kunciku keri neng jero omah. Itu padahal rumahnya dikempok. Lalu kunci ditinggal di rumah. Itu akhirnya apa yang harus kami lakukan, karena saya yang paling kecil waktu itu, jadi yang paling kurus, ya disuruh, namanya kalau dalam bahasa Jawanya itu gangsir. Jadi rumah nenek itu masih lantainya tanah, jadi dilubangi di bawah dindingnya itu. Jadi lewat di bawah lalu menjadi pencuri dalam tanda petik untuk ambil kunci yang ada di dalam rumahnya nenek. Ya, jadi dengan kunci itu baru pintunya bisa dibuka. Ini pentingnya kunci. Nah, dalam tradisi kita, Santo Petrus sering dikatakan itu bahwa dia tampil itu selalu di mana-mana. Santo Petrus, terutama di Roma sana, ini adalah patung di depan Basilika Santo Petrus di Vatikan, memegang kunci. Karena dikatakan bahwa Santo Petrus itu menjaga pintu surga dan membawa kuncinya dan bertugas untuk membuka dan menutupnya. Itu. Jadi kalau nanti kita meninggal lalu mau masuk surga harus ketemu Santo Petrus. Nah, itu.
ibu-ibu barangkali nanti akan membawa oleh-oleh. Nah, itu untuk Santo Petrus. Santo Petrus saya bawai oleh-oleh rujak cingur dari Surabaya. Wah, lalu kemudian boleh masuk. Mungkin bayangan kita seperti itu ya. Itu sehingga karena dia bawa kuncinya kerajaan surga, lalu kemudian ini kita harus baik-baik dengan Santo Petrus karena nanti kita tidak bisa masuk surga. Namun kiranya makna yang demikian ini nampaknya terlalu sederhana. Menurut saya ketika Tuhan Yesus mengatakan tadi dalam Injil, aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Mungkin tidak sesederhana itu. Seolah-olah Santo Petrus pegang kunci. Dan kalau kita mau masuk surga, harus lewat dia. Minta izin, pinjam kuncinya supaya dibukakan dan sebagainya. Saya kira mempunyai makna yang lebih mendalam. Bahwa seperti dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa kunci kerajaan surga akan diserahkan. Artinya bahwa Santo Petrus telah yang dipercaya oleh Tuhan sebagai kepala para rasulnya. Kepada siapa diajarkan oleh Yesus pemahaman tentang kerajaan surga. Nah, dia punya peranan penting memang. Karena di bawah kepemimpinan Santo Petrus, para rasul nanti berkeliling kemana-mana. Memiliki tugas mewartakan kerajaan surga itu kepada semua umat, kepada segala bangsa. Bahkan juga kepada kita, orang-orang di Surabaya. Sampai di tempat kita juga pewartaan tentang kerajaan surga, kerajaan Allah itu. Nah, supaya kita semua juga ikut ambil bagian mengalami apa yang namanya kerajaan surga. Tetapi kalau kita membaca Injil dengan baik, para saudara, jadi kerajaan surga itu bukan hanya nanti setelah mati Romo masuk surga, bukan hanya itu. Kerajaan surga adalah sesuatu kenyataan yang sudah mulai di dunia ini. Kerajaan surga harus dialami bahkan mulai di dunia ini. Nanti memang setelah mati kita semua barangkali mengalami lebih lanjut kerajaan surga itu. Abadi, tidak ada batasnya. Tetapi mulai dari sekarang kerajaan surga itu dimulai. Jadi surga itu bukan sekedar suatu tempat nanti setelah mati lalu ada kuncinya, ada pintunya besar lalu ada kuncinya, lalu yang pegang Santo Petrus. Kerajaan surga harus dialami mulai dari sekarang. Kerajaan surga pertama-tama adalah era baru yang harus dibangun di antara manusia. Nanti yang memulai memang Tuhan Yesus. Tapi dimulai sekarang ini, di mana Tuhan itu meraja. Jadi kalau Tuhan meraja, kerajaan surga. Karena rajanya adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Kalau dalam hidup kita sehari-hari nanti Tuhan yang meraja, itu kerajaan Allah. Tapi nanti kalau yang meraja yang lain-lain, wah itu bukan kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Yang meraja uang, yang meraja siapa, partai siapa, nah, itu misalnya seperti sekarang. Nah, hal ini juga saya kira apa yang saya mengerti ini diperkuat dalam teks aslinya ya. Nah, ini mungkin tugas saya ya. Dalam bahasa aslinya itu tidak diterjemahkan dengan aku padamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Enggak, tapi ternyata jamak berarti artinya kunci-kunci. Jadi untuk membuka kerajaan surga itu kuncinya banyak para saudara. Tidak hanya satu kunci. Banyak kunci untuk membuka kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi untuk ambil bagian masuk di dalam kerajaan Allah ada banyak kunci yang harus kita miliki dan kita gunakan. Jadi segala yang diajarkan oleh Yesus kepada para rasul itu dan diteruskan oleh mereka kepada kita itu merupakan kunci-kunci bagi kita untuk bisa ikut masuk di dalam kerajaan surga, mengalami kerajaan surga. Di mana oleh Santo Paulus diterangkan kerajaan surga itu kerajaan di mana ada keadilan, ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam Roh Kudus. Itulah kerajaan surga. Saya kira kita juga bisa mengerti dengan baik, misalnya buku-buku judul ini kan ada kata kunci, misalnya ada kunci. Misalnya kunci hidup bahagia, kunci sukses, kunci keluarga yang harmonis membangun. Nah, itu kan ada kuncinya ya. Apa itu berupa kunci apa seperti ini misalnya. Nah, ini kelihatan ya. Ini ada kunci kan tidak seperti itu kan. Wah, bagaimana Romo kuncinya membangun keluarga yang harmonis? Wah, misalnya, oh, suami tidak boleh pegang uang ya. Kalau gajian lalu kemudian gajinya itu ya diserahkan, dipercayakan kepada istri ya, contohnya. Misalnya kan enggak tahu apakah ibu-ibu begitu.
apa ini gaji bapak-bapak diserahkan kepada ibu-ibu, semoga gitu ya. Itu atau kunci dia itu misalnya ibu-ibu punya apa nih teman yang dulunya itu gembrot, tiba-tiba lalu kemudian menjadi langsing sekali misalnya kan. Tapi lalu kemudian ibu-ibu tanya, Bu, apa kuncinya kok bisa langsing? Itu jadi kunci. Nah itu kan bukan kunci seperti kunci sepeda motor kan, tapi cara-cara. Jadi artinya kalau kita bicara mengenai kunci kerajaan surga, bagaimana cara-caranya supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Apa kira-kira? Karena saya bicara dengan apa nih Anda yang tergabung dalam kelompok kerahiman ilahi, maka saya pertama harus bicara tentang ini. Kunci pertama untuk masuk di dalam kerajaan surga adalah kerahiman Tuhan. Kunci pertama kerajaan surga kiranya tidak lain adalah kerahiman Tuhan. Jadi mewartakan kerahiman Tuhan, inilah misi dari Yesus, tujuan hidup Yesus datang ke dunia, mewartakan bahwa Tuhan Maha Rahim. Kalau Tuhan tidak Maha Rahim, kita tidak bisa selamat, titik. Itu yang mau dikatakan. Kita semua, siapapun, hidup kita diselamatkan oleh tangan Tuhan yang Maha Rahim. Tangan Tuhan yang Maha Belas Kasih, walaupun tidak kelihatan. Dalam ilustrasi yang saya senangi, hidup manusia itu seperti anak kecil ini, para saudara. Lalu dia naik ke atas pohon, tapi membawa gergaji. Lalu dia menggergaji dahan tempat dia nongkrong di sini. Grek. Oh itu, mamanya teriak-teriak, ibunya dari bawah. Jangan itu. Tapi terus dia memotong sampai kemudian dahan itu putus, itu terpotong. Tapi anehnya tidak jatuh. Itu aneh, bukan main tidak jatuh. Karena apa? Tentunya ini hanya cerita ya. Karena ada tangan besar yang menopang dahan tempat anak itu nongkrong, tapi tangan itu tidak kelihatan. Nah, sebetulnya hidup kita itu juga demikian. Kerahiman Tuhan adalah tangan besar yang menopang hidup manusia. Bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan surga, dalam sukacita, dalam kebahagiaan? Karena pertama-tama tangan Tuhan yang menopang. Nah, lalu yang kedua saya kaitkan dengan puasa. Tentunya kunci kerajaan surga itu banyak sekali, tidak terbatas barangkali. Karena ajaran Yesus juga melimpah ruah. Tapi saya karena ditanya dikaitkan dengan puasa Romo, nah itu nanti tidak tahu apakah ada tanya jawab. Itu, maka saya kaitkan dengan puasa. Itu mengapa Prapaskah menjadi saat yang penting juga untuk mengalami, merasakan kerajaan Allah. Itu. Jadi contoh lain adalah tentang puasa. Jadi sebelum berkeliling mewartakan kerajaan Yesus pun berpuasa selama 40 hari. Yang kita laksanakan oleh Gereja Katolik dalam masa Prapaskah, masa puasa. Yang sebentar lagi akan kita masuki. Itu yang dapat kita lihat sebagai masa kita memperbaiki kunci-kunci kerajaan surga. Itu kalau kuncinya rusak, itu nggak bisa membuka, maka kuncinya harus diperbaiki. Nah, itu juga nanti seperti itu seolah-olah. Mengapa? Itu dan apa yang kita kerjakan dengan masa Prapaskah? Menurut saya pertama-tama masa Prapaskah adalah masa di mana kita memperbaiki kembali hati kita. Karena hati itu begitu penting. Tetapi ketika rusak, wah, itu. Contohnya HP penting, tapi kalau rusak, wah nggak bisa digunakan. Itu kalau televisi rusak, mobil rusak, waduh nggak bisa jalan, nggak bisa pergi ke kantor atau kemana. Nah, apa yang paling penting dalam hidup manusia adalah hatinya. Tetapi kalau hati rusak, maka hidup kita sebetulnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, masa Prapaskah adalah masa di mana kita memperbaiki kembali hati kita yang bisa mungkin rusak. Jika hati kita rusak, tidak beres, menjadi buruk dan jahat, penuh kebencian, kemarahan, kesombongan, maka kerajaan Allah itu juga tidak bisa kita rasakan kehadiran. Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Nanti memang disempurnakan ketika kita sudah mati, tapi dimulai di sini. Tapi itu mungkin tidak kita rasakan karena atau ketika rusak hati kita. Sehingga ada adalah benci, jengkel, marah, iri, dan sebagainya.
Itu Amsal mengatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Di hati itu harus dijaga dengan baik. Kalau rusak ya diperbaiki. Itu jam rusak aja kita perbaiki, apalagi hati. Nah, itu yang rusak. Maka jika hati bersih, kembali bersih, itu maka kehadiran Allah dan keselamatan juga bisa kita rasakan. Inilah masa di mana kita memperbaiki hati. Yang kedua, puasa mengajar kita untuk ambil jarak, tidak terlekat atau terikat pada dan pelan-pelan rela untuk lepas bebas. Itu kan mengapa kok puasa kok makan sedikit Romo? Tujuannya apa? Jadi sebetulnya tujuannya, salah satu tujuannya adalah mengajar kita untuk rela lepas bebas, tidak lekat pada makanan, pakaian, hobi tertentu. Karena ketika kita lekat pada sesuatu, itu menimbulkan kesedihan. Itu. Orang yang paling merdeka, yang paling bahagia adalah orang yang lepas bebas. Yang paling menderita adalah orang yang lekat pada apapun. Itu bahkan pada hal yang sangat sederhana bisa lekat. Itu. Lekat pada makanan, hobi tertentu, kebiasaan tertentu, benda-benda tertentu, harta tertentu, kekayaan tertentu, pekerjaan tertentu, tugas tertentu. Misalnya saja ada orang yang takut nanti kalau jabatannya diambil atau tugasnya nggak mau diganti yang lain. Itu artinya kelekatan dan itu menimbulkan penderitaan, membuat kita tidak merasakan kehadiran kerajaan Allah. Itu. Atau bahkan orang-orang tertentu. Orang yang begitu lekat dengan memang baik mencintai orang, tapi suatu kali tidak boleh lekat. Misalnya nanti siapapun juga akan mengalami orang tuanya diambil oleh Tuhan, suaminya diambil oleh Tuhan, istrinya, atau siapapun lah gitu. Nah bahkan juga tidak boleh lekat pada penghargaan, pujian, marah kalau kita tidak dipuji dan sebagainya. Itu menimbulkan penderitaan-penderitaan tertentu. Bahkan akhirnya kita tidak boleh lekat bahkan juga pada kesehatan, walaupun kesehatan itu penting. Suatu kali nanti kita menjadi tidak sehat, menjadi sakit. Oh, harus diterima juga. Nah, itu puasa termasuk di dalamnya melatih kita itu lepas dari kelekatan-kelekatan. Nanti satu-satunya yang boleh kita cintai, yang boleh melekat adalah itu Tuhan sendiri. Bahagiaku terikat pada Yahweh. Jadi boleh lekatnya hanya pada Tuhan saja. Merusaklah hidupnya. Ada banyak kelekatan duniawi, gengsi, hasrat, yang macam-macam. Itu hasrat akan penghargaan, pujian, khawatir macam-macam. Itu tanda bahwa kita juga lekat pada sesuatu. Nah, maka melatih kelepasan adalah laku rohani yang penting, terutama di masa prapaskah. Agar dibantu kita ini melepaskan dan rela dilepaskan dari segala sesuatu yang bukan Tuhan. Seorang kudus Karmel, Santo Yohanes Salib mengatakan, inti dari semangat kelepasan bukan lain ialah mencintai Allah di atas segala sesuatu. Nah ini perjalanan hidup kita. Namanya nanti kerajaan Allah, itu kan kita ketemu Allah kan. Makanya tidak bisa ketemu Allah, kita tidak bisa masuk dalam kerajaan surga kalau kita tidak mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Tapi kalau orang di dunia ini sudah mencintai Tuhan di atas segala-galanya, dia di dunia sudah menikmati surga. Jadi surga bukan hanya sesuatu nanti setelah mati, tetapi bahkan sudah ada di dunia ini. Saya kira orang-orang suci itu orang-orang yang demikian. Di dunia sudah menikmati surga karena sudah mencintai Tuhan Allah di atas segala-galanya. Lalu yang ketiga, puasa mengajar kita ambil jarak terhadap segala sesuatu yang duniawi. Lalu mengajar kita merasakan kembali hal-hal yang lebih dalam, yang lebih asli, yang lebih abadi, yang lebih ilahi. Itu. Jadi puasa tujuannya itu. Mengapa hari ini saya nggak mau mikir makan? Wah itu seringkali kan pikiran kita itu ini minum apa ya itu semuanya hal-hal duniawi. Itu latihan untuk jaga jarak. Lalu menikmati bahwa Tuhan itu nikmat sekali.
Maka Mazmur, kecaplah betapa sedapnya Tuhan itu. Tuhan itu lebih sedap daripada es yang paling seger misalnya itu kalau mau dibandingkan itu kan. Wah itu Tuhan itu lebih sedap dari rujak cingur di Surabaya yang paling terkenal. Wah, itu pengalaman orang-orang yang sungguh-sungguh apa ya dekat dengan Tuhan. Lalu keempat, puasa mengajar kita menikmati rahmat-Nya. Bahkan dalam hal-hal yang paling kecil dan sangat sederhana, termasuk misalnya nikmatnya segelas air putih yang kita minum. Saya kira benar. Jadi merasakan kita bahkan hanya segelas air putih, rasanya seperti di surga, Romo. Kalau kita sudah terbiasa juga dengan puasa, terbiasa dengan jaga jarak dan sebagainya. Bahaya dunia kita sekarang adalah ini apapun sekarang kurang begitu rasanya, nggak nikmat karena kita mungkin terlalu berlimpah itu hidup kita itu dulu ketika saya kecil mungkin Bapak Ibu juga ya itu kalau orang tetangga ada selamatan lalu itu Bapak itu dapat telur kami berempat itu telurnya dibagi 4 karena kami 4 ya seneng bukan main dapat telur 1/4 sekarang orang bisa makan telur berapapun rasanya tapi rasanya mungkin sudah lagi nikmat. Maka puasa itu belajar menikmati kehidupan mulai dari hal yang sangat sederhana. Kita tidak perlu minta kepada Tuhan rezeki yang waduh berlimpah ruah. Wah itu seperti anak-anak muda sekarang pengen jadi crazy rich. Wah itu nanti crazy sungguhan ya tidak rich nanti. Itu barangkali hal yang barangkali tidak perlu diminta, tapi justru dalam kesederhanaan itu Tuhan memberi kita pengalaman akan surga, kerajaan surga. Akhirnya yang kelima terakhir, puasa membantu kita belajar berbagi dan mencintai. Kata puasa sendiri, som, itu bahasa kitab suci, menjadi bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kromo inggil, siam. Artinya menarik diri, tidak mengambil, para saudara. Jadi berpuasa artinya tidak mengambil apa yang kita ingin kita ambil, bisa kita ambil. Agar orang lain mengambil, diambil oleh orang yang membutuhkan. Itu aspek terakhir dari puasa. Disitulah kita belajar berkorban, mengorbankan sesuatu yang baik bagi kebaikan orang lain. Di situ kita belajar mencintai dengan lebih baik. Di situ ketika kita mencintai, kita mengorbankan sesuatu. Cinta itu begitu bermakna karena kita harus berkorban. Sebetulnya saya butuh itu, tapi enggak saya ambil, saya berkorban supaya diambil oleh orang lain. Demikian arti sebetulnya dari puasa. Kita sedikit menderita demi orang itu. Saya sedikit kurang puas demi orang itu. Saya sedikit lapar demi orang itu. Demikian lalu punya makna. Jadi tindakan seperti ini mengandung aspek puasa. Bapak ini kehilangan waktu, kehilangan kesempatan santai-santai, sebaliknya berkeringat, capek, itu bahkan mungkin mengambil risiko bahaya juga demi kebaikan orang lain. Nah, tindakan baik, pengorbanan adalah salah satu kunci penting kerajaan Allah. Maka saya ingin menutup renungan ini kembali ke Santo Petrus yang menjadi protagonis atau tokoh hari ini. Jadi di akhir hidupnya Pak Saudara, Santo Petrus itu pergi ke Roma lewat jalan ini. Ini namanya Jalan Appia Antica. Jalan ini usianya sudah 2000 tahun. Dari Israel nanti masuk kota Roma lewat jalan ini. Kebetulan saya pernah menjadi pastor paroki di pinggiran jalan itu, beberapa puluh kilometer dari Roma, di gereja ini. Namanya Gereja Maria Stella, Maria Bintang, di kota Albano, 40 km dari Roma. Jadi pasti Santo Petrus lewat di sini, para saudara. Walaupun kalau saya nyapu membersihkan Romo hilang. Iya, Romo nge-lag ya? Mental ya Romo. Nah, ini juga mental.
Santo Petrus mendapatkan penampakan Tuhan Yesus yang memanggul salib. Dan dia kaget. Lalu bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan hendak mana? Lalu Tuhan Yesus menjawab, hendak pergi ke Roma untuk disalibkan lagi. Maka Santo Petrus mendengar itu, dia jatuh tersungkur, menangis terseduh-seduh. Lalu dia memutuskan untuk balik ke kota Roma lagi. Dan di sana para saudara seperti cerita yang sangat terkenal, di Bukit Vatikan di mana sekarang berdiri, megah sekali gereja Santo Petrus di Vatikan. Santo Petrus mati sebagai martir, disalib dengan kepala di bawah. Jadi dengan itu, dengan hidupnya, tapi juga dengan kematiannya, dia telah menemukan kunci kerajaan surga. Orang yang berkorban seperti Santo Petrus, itu orang yang menemukan kunci-kunci kerajaan surga. Bukan hanya bahwa dia itu seolah-olah diberi kunci. Kunci yang harus dibagikan kepada kita. Kita pun juga harus membagikan kunci-kunci kerajaan surga ini kepada orang lain. Ketika hidup kita, juga mati kita adalah untuk Tuhan, untuk mewartakan kerajaan Allah. Terima kasih, matur sembah nuwun. Terima kasih Romo Ignatius Budiono atas renungan yang disampaikan kepada kami pada sore hari ini.